moderator akan menyampaikan sebuah mosi dari perdebatan pada hari ini, yaitu Dewan ini menilai bahwa penutupan Selat Hormuz oleh Iran merupakan tindakan defensif yang sah berdasarkan kedaulatan negara, bukan pelanggaran hukum. Baik, kepada pembicara pertama dari tim pro, saya dipersilakan untuk memaparkan promosinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Rosela dari tim Pro, dan bersama rekan saya bernama Cut Masleha dan Zulkaidah. Cut Masleha sebagai pembicara 2 dan Zulkaidah sebagai pembicara 3. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan Dewan Juri, dan teman-teman dari tim lawan yang saya segani, dan rekan-rekan tim saya yang saya banggakan. Hari ini kami berdiri di sini untuk membawa satu prinsip: setiap negara berhak membela diri tanahnya sendiri. Untuk itu, izinkan saya memulai dan mendefinisikan mosi, yaitu Dewan ini menilai bahwa penutupan Selat Hormuz oleh Iran merupakan tindakan defensif yang sah berdasarkan kedaulatan negara, bukan pelanggaran hukum. Sebelum lanjut, kami tegaskan dulu maksud mosi ini agar debat adil. Pertama, penutupan Selat Hormuz yang kami bela bukan blokade buta. Ini pembatasan sementara dan selektif terhadap kapal yang mengancam Iran. Kapal sipil tetap boleh lewat. Kedua, tindakan defensif. Artinya, Iran merespon ancaman nyata, bukan memulai perang. Ini dijamin pasal 51 Piagam PBB. Ketiga, sah berdasarkan kedaulatan karena 12 mil Selat Hormuz masuk laut teritorial Iran. UNCLOS pasal 25 kasih hak Iran mengusir ancaman dari halamannya sendiri. Jadi kami tidak membela kriminal, kami bela hak bertahan hidup. Kenapa kami mendukung? Kenapa mosi lahir? Karena ada ketidakadilan. Fakta 1, Selat Hormuz, urat nadi dunia. 21% minyak dunia lewat sini. Iran pun butuh selat ini untuk hidup. Fakta 2, Iran dipojokkan. Sejak 2018, sanksi sepihak bikin ekonomi Iran lumpuh. Ekspor minyaknya turun 90%. Di saat yang sama, kapal perang asing mondar-mondir di depan rumahnya. Fakta 3, hukumnya tabrakan. Dunia punya hak lewat, tapi Iran punya hak hidup. Saat eksistensi negara dipertaruhkan, pada pasal 51 Piagam PBB kasih lampu hijau untuk bela diri. Karena ini kami mendukung mosi ini. Menutup selat bukan pilihan, tapi satu-satunya Iran bilang, jangan injak kami di rumah kami sendiri. Untuk membuktikan kasus kami, saya akan membahas dua hal. Pertama, Iran punya hak di tanahnya sendiri. Selat Hormuz bukan laut lepas, sebagian masuk halaman Iran. UNCLOS pasal 3 bilang 12 mil dari pantai, laut teritorial. Lebar Selat Hormuz cuma 33 km. Artinya Iran berhak ngatur. Contohnya, kasus Corfu Channel 1949. ICJ bilang Albania boleh ngatur selatnya demi keamanan, meski itu jalur internasional. Jadi saat Iran membatasi, dia pakai hak yang diakui dunia, bukan melanggar. Yang kedua, ini bela diri, bukan cari gara-gara. Negara manapun akan defensif kalau dikunci dari luar dan ditodong dari dalam. Sanksi ekonomi, senjata, bikin rakyat kelaparan, ditambah ancaman militer, eksistensi terancam. Data 2025, inflasi Iran 45% karena sanksi. Amerika Serikat kirim 2 kapal induk ke Teluk tahun lalu. Itu bukan main-main. Pasal 51 Piagam PBB lahir justru untuk kasus kayak gini. Menutup selat, tameng bukan pedang. Karena ini kami sangat setuju dan mosi ini. Sekian argumen dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro yang sudah memaparkan mosinya. Baik, selanjutnya pembicara pertama dari tim kontra dipersilakan untuk memaparkan mosinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormati, moderator dan penjaga waktu yang saya hormati. Kami dari SMA Negeri 1 Pasiraja, perkenalkan nama saya Asra dari
tim kontra, yaitu pembicara pertama yang akan memberikan definisi, limitasi, argumen, serta latar belakang Dewan Juri yang terhormat. Sebelum saya melanjutkannya, saya akan memberikan limitasi tentang mosi kita pada hari ini, yaitu berfokus pada penutupan total atau parsial Selat Hormuz, bukan sekedar pengawasan. Saya juga akan berikan latar belakang Dewan Juri yang terhormat. Selat Hormuz adalah jalur vital global. Sekitar 1/5 perdagangan minyak melewati Selat Hormuz. Iran sering mengancam penutupan selat ini saat konflik geopolitik meningkat. Namun, komunikasi internasional menolak klaim bahwa Iran bisa mengontrol penuh jalur tersebut. Saya juga akan memberikan definisi. Yang pertama itu selat. Selat adalah jalur laut sempit yang menghubungkan dua laut, dua daratan. Yang kedua, kedaulatan, yaitu hak semua warga mengatur wilayahnya. Yang ketiga, negara yang dipimpin oleh presiden, raja, menteri, baik ulama-ulama tertinggi. Yang keempat ada defensif, yaitu tindakan untuk melindungi diri dari ancaman eksternal. Yang keenam, pelanggaran, suatu tindakan yang melanggar peraturan. Yang ketujuh ada hukum, sekumpulan aturan atau norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Baik, saya akan melanjutkan argumen saya. Saya akan melanjutkan latar belakang. Dalam konflik hukum internasional, Selat Hormuz dikategorikan sebagai selat internasional sehingga berlaku prinsip hak lintas transit yang menjamin semua kapal dari berbagai negara dapat melintasi tanpa hambatan. Namun, dalam beberapa tahun yang saya kutip berdasarkan kompas.com, ketergantungan geopolitik di kawasan meningkat, terutama antara Iran dan negara-negara barat. Iran beberapa kali mengancam untuk menutup Selat Hormuz sebagai bentuk respon terhadap tekanan ekonomi dan transit internasional Dewan Juri yang terhormat. Berdasarkan kondisi tersebut, kita bisa tahu bahwa jelas isu penutupan Selat Hormuz bukan sekedar persoalan kedaulatan nasional, melainkan menyangkut kepentingan global dan kepatuhan terhadap hukum nasional Dewan Juri yang terhormat. Saya akan memberikan argumen saya. Yang pertama itu penutupan Selat Hormuz jelas melanggar hukum internasional Dewan Juri yang terhormat. Selat Hormuz adalah selat internasional yang tunduk pada prinsip hak lintas transit. Dalam hukum laut nasional, negara pantai tidak boleh menghentikan atau menghambat pelayaran Dewan Juri yang terhormat. Berdasarkan United Nations Convention of the Right of the Sea Dewan Juri yang terhormat, Pasal 44 menegaskan bahwa jalur pelayaran ini harus tetap terbuka Dewan Juri yang terhormat. Maka dari situ, tim kami sangat-sangat tidak setuju pada mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan ini menilai bahwa penutupan Selat Hormuz oleh Iran merupakan tindakan defensi yang sah berdasarkan kedaulatan negara, bukan pelanggaran hukum Dewan Juri yang terhormat. Jadi, meskipun Iran punya kedaulatan terbatas, mereka tidak punya hak untuk menutup Selat Hormuz Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, kedaulatan negara tidak bersifat absolut di selat internasional. Dalam selat internasional, kedaulatan dibatasi oleh hukum Dewan Juri yang terhormat. Maka negara pantai justru punya kewajiban yang besar, yaitu menjamin keamanan jalur, bukan penutupan Dewan Juri yang terhormat. Artinya kedaulatan tidak sama dengan hak untuk mengganggu kepentingan dunia. Yang ketiga, penutupan tidak bisa dianggap tindakan defensif. Karena sebuah perlakuan defensif itu jika gerakan itu menargetkan ancaman langsung dan bersifat profesional Dewan Juri yang terhormat. Namun, penutupan Selat Hormuz menghentikan semua kapal, tidak spesifik terhadap musuh dan berdampak global Dewan Juri yang terhormat. Yang keempat, penutupan total tetap termasuk pelanggaran hukum. Hukum internasional melanggar semua penutupan atau bentuk hambatan Dewan Juri yang terhormat. Bahkan memperlambat atau membatasi akses ini sudah melanggar prinsip transit Dewan Juri yang terhormat. Berdasarkan berita nasional pada tanggal 7 Mei 2025 tentang ancaman Iran menutup Selat Hormuz, Iran mengancam menutup Selat Hormuz saat dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dunia langsung bereaksi keras karena ini
mengganggu jalur minyak global, memicu kenaikan harga energi. Ancaman ini tidak ditunjukkan ke satu negara, Dewan Juri yang terhormat, tetapi dampaknya ke seluruh dunia. Dan ada juga penyitaan kapal tanker Stena Impero pada tahun 2019. Kapal tanker berbendera Inggris disita oleh Iran di Selat Hormuz. Ini mengklaim ini sebagai respon terhadap tindakan Inggris sebelumnya. Maka di sini kami dari tim kontra menegaskan bahwa konflik negara, bahwa dalam praktik negara seperti penyitaan kapal tanker Impora tahun 2019 dan ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran, ini tindakan justru dipandang sebagai ancaman terhadap navigasi global, bukan sebagai bentuk pertahanan diri yang sah, Dewan Juri yang terhormat. Sekian argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra yang sudah memaparkan argumennya. Baik, selanjutnya pembicara kedua dari tim pro, silakan untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Masleha, saya pembicara kedua dari tim pro. Saya akan memperkuat kembali yang disampaikan oleh tim saya tadi. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu, Iran punya wilayah laut sendiri di sekitar Selat Hormuz. Dalam hukum laut, negara pantai mempunyai hak mengatur keamanan di laut teritorialnya. Saya akan membacakan argumen dari saya. Selat Hormuz bukan sepenuhnya jalur internasional bebas, melainkan wilayah strategis yang boleh dikontrol negara sekitar demi stabilitas. Selat Hormuz diapit Iran dan Oman, bukan laut lepas bebas, jadi Iran punya posisi tawar untuk mengatur, bukan hanya menonton. Hak kontrol yang terbatas itu wajar, negara sekitar boleh mengatur keamanan, misalnya kapal dicurigai, ancaman militer, dan lain sebagainya. Bukan berarti semua kapal bebas lewat seenaknya. Stabilitas regional lebih penting kalau ada potensi konflik. Pembatasan akses bisa mencegah perang semakin besar. Jadi, penutupan bisa dinilai sebagai rem darurat, bukan pelanggaran. Hukum internasional mengakui prinsip countermeasure atau tindakan balasan yang profesional. Apabila negara lain terlebih dahulu menjatuhkan sanksi ekonomi, melakukan blokade atau melancarkan ancaman terhadap Iran, maka penutupan selat merupakan bentuk respon yang sah. Tindakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan memaksa pihak lawan melakukan negosiasi. Penutupan Selat Hormuz bukan merupakan bentuk agresi, melainkan reaksi. Suatu negara tidak dapat dituntut untuk bersikap pasif ketika kedaulatannya diintervensi dengan dalih kebebasan navigasi. Dewan Juri yang terhormat, dari dua pembicara kami sudah jelas bahwa menutup Selat Hormuz adalah tameng, bukan pedang. Itu hak membela diri yang sah, dilindungi pasal 51 dan UNCLOS. Maka kami tetap pada pendirian ini, tindakan defensif yang legal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro yang sudah memaparkan argumennya. Baik, selanjutnya pembicara kedua dari tim kontra dipersilakan untuk memaparkan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, moderator, penjaga waktu, serta tim pro yang saya segani dan tim saya, tim kontra yang saya banggakan. Saya pembicara kedua dari tim kontra yang akan melanjutkan dan memperkuat serta memperjelas argumen-argumen kami dan memberikan data-data dan bukti yang akurat untuk mendukung argumen dari tim kami, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, saya sangat-sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan ini menilai bahwa penutupan Selat Hormuz oleh Iran merupakan tindakan defensif yang sah berdasarkan kedaulatan negara, bukan pelanggaran hukum. Dewan Juri yang terhormat, tim pro mencoba membungkus tindakan agresif Iran dengan jubah pertahanan diri dan kedaulatan.
Namun faktanya di lapangan menunjukkan bahwa penutupan Selat Hormuz bukan sekedar tindakan defensif Dewan Juri yang terhormat, melainkan pelanggaran berat terhadap hukum internasional yang mengancam stabilitas ekonomi global. Dan saya tegaskan kembali lagi Dewan Juri yang terhormat, kedaulatan negara tidak memberikan hak mutlak untuk menyandera jalur perdagangan internasional. Dewan Juri yang terhormat, saya akan mengupas 3 argumen yang penting untuk kita perdebatkan pada hari ini Dewan Juri yang terhormat. Argumen pertama, pelanggaran rezim transit UNESCO pada tahun 1982. Yang ini meskipun Iran mencoba beralih Selat Hormuz adalah jalur laut internasional yang krusial berdasarkan pasal 38 dan 44 UNCLOS 1982. Selat yang digunakan untuk navigasi internasional tunduk pada rezim luas lintas Dewan Juri yang terhormat. Sebagai fakta hukumnya Dewan Juri yang terhormat, konvensi ini melarang negara pantai Iran dan Oman untuk menghambat atau menangguhkan lintas transit bagi kapal dagang atau militer asing. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana kasusnya Badan Maritim Perserikatan Bangsa-Bangsa mencegah tidak ada negara yang berhak menutup. Secara ralat Dewan Juri yang terhormat, Badan Maritim PBB mencegah tidak ada negara yang berhak menutup selat internasional. Bahkan jika Iran merasa terancam, penutupan total oleh Iran melanggar hukum internasional Dewan Juri yang terhormat yang diakui oleh dunia. Dan argumen yang kedua Dewan Juri yang terhormat, penutupan Hormuz adalah tindakan agresi, bukan pertahanan. Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa salah kaprah Dewan Juri yang terhormat. Dan pada kasusnya pada tanggal 26 Maret Iran menutup selat dan mengancam kapal tanker setelah terjadi ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel. Dewan Juri yang terhormat, ini bukan pertahanan diri, melainkan penyandera ekonomi yang ditargetkan pada negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik antara Asia dan Eropa. Dewan Juri yang terhormat, sebagai buktinya Dewan Juri yang terhormat, Iran secara aktif penggunaan ranjau laut dan drone untuk menyerang kapal. Dewan Juri yang terhormat, yang secara teknis merupakan tindakan perang, bukan tindakan defensif yang pasif. Dewan Juri yang terhormat, adapun argumen yang ketiga Dewan Juri yang terhormat, dampak ekonomi global sebagai bukti pelanggaran etika dan hukum internasional. Dewan Juri yang terhormat, kedaulatan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk merusak hajat hidup sebanyak Selat Hormuz mengangkut. Secara ralat Dewan Juri yang terhormat, kedaulatan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk merusak hajat hidup orang banyak. Dewan Juri yang terhormat, Selat Hormuz mengangkut sekitar 20-30% minyak mentah dunia. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana contohnya penutupan yang terjadi pada Maret sampai April 2026 menyebabkan lonjakan harga minyak di atas 100 per barel. Dewan Juri yang terhormat, akibatnya lebih dari 150 kapal terjebak dan rantai pasokan global terhenti. Ini dapat memicu risiko resesi global. Dewan Juri yang terhormat, penutupan Selat Hormuz oleh Iran adalah praktik yang melanggar UNCLOS. Dewan Juri yang terhormat, salah tafsir atas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi global. Oleh karena itu, kami menolak mosi ini dan penegasan bahwa tindakan Iran adalah pelanggaran hukum. Dewan Juri yang terhormat, bukan tindakan yang sah. Dewan Juri yang saya hormati, saya tegaskan kembali lagi, saya sangat-sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu Dewan ini menilai bahwa penutupan Selat Hormuz oleh Iran merupakan tindakan defensif yang sah berdasarkan kedaulatan negara, bukan pelanggaran hukum. Dewan Juri yang terhormat, sekian argumen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk memaparkan argumennya. Tim pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dewan juri yang saya hormati, tim lawan yang saya segani, dan tim saya yang saya banggakan. Saya Zulkaidah selaku pembicara ketiga yang akan memaparkan kembali penyimpulan dari tim saya yang sudah disampaikan tadi. Dewan juri yang terhormat, tim lawan berkata penutup Selat Hormuz melanggar hukum internasional karena itu jalur global. Tapi mereka salah menganggap bahwa dunia ini selalu dalam keadaan yang damai. Tapi kenyataannya ada ancaman militer, ada konflik, dan ada serangan yang nyata. Prinsip kebebasan navigasi memang ada, tapi tidak bersifat efektif. Ketika keamanan negara terancam, negara berhak membatasi, mengontrol, dan bahkan menutup akses negaranya. Dewan juri yang saya hormati, jika benar setiap penutup itu pelanggaran, maka blokade militer itu ilegal. Pemeriksaan kapal itu legal dan kontrol laut itu juga ilegal. Apakah begitu, Dewan juri? Tapi dalam praktik internasional, negara berhak melakukan pembatasan, negara berhak mengontrol wilayahnya, dan negara juga berhak bertindak demi keamanannya. Dewan juri yang terhormat, kami berdiri pada 3 fondasi yang kuat. 1. Kedaulatan negara adalah haknya. Kedaulatan bukan simbol kosong, tapi artinya negara punya kendali atas wilayahnya termasuk lautnya. Jika negara tidak boleh menutup aksesnya saat terancam, maka kedaulatan itu hanyalah isu saja. Yang kedua, ini tindakan defensif bukan agresif. Iran tidak menyerang dunia, tapi mereka hanya merespon ancaman. Dalam hukum internasional, membela diri itu sah dan membela wilayah juga sah. Yang ketiga, keamanan lebih penting dari navigasi. Kalian bilang itu mengganggu jalur perdagangan. Kami bertanya kepada kalian, lebih penting mana, kapal lewat atau negara yang selamat? Tim kami tidak hanya membela, tapi memberi solusi dengan nyata, yaitu seperti menutup selektif, yaitu tidak semua kapal ditutup, tapi hanya berpotensi untuk keancaman saja. Ini bersifat profesional, bukan ekstrim. Yang kedua, sistem kontrol, yaitu setiap kapal wajib melapor dan melakukan pemeriksaan jika terjadi ancaman. Yang ketiga, pengawasan terbatas internasional, yaitu melibatkan pihak luar untuk mengontrol dan mencegah penyalahgunaan. Ini menjaga legitimasi tanpa mengorbankan kedaulatan negara. Dewan juri yang terhormat, coba bayangkan jika sebuah rumah saat aman pintu dibuka, tapi saat ada ancaman pintu ditutup dan tamu diperiksa. Apakah itu melanggar hukum? Tidak, tapi itu adalah hak besar untuk bertahan. Dewan juri yang terhormat, debat ini bukan soal apakah Selat Hormuz itu penting. Itu memang penting, tapi debat ini tentang apakah negara berhak melindungi dirinya dari ancaman. Sudah pasti setiap negara berhak melindungi keamanan negara mereka. Karena itu kami tegaskan, penutup Selat Hormuz oleh Iran adalah tindakan defensif yang sah, bukan pelanggaran hukum. Jadi kami sangat-sangat setuju dengan mosi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pembicara ketiga dari tim pro yang merupakan argumennya. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim pro untuk merupakan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, moderator dan penjaga waktu yang saya hormati, serta tim pro yang saya hargai dan tim saya yang sangat-sangat saya banggakan. Dewan juri yang terhormat, berdirinya saya di sini sebagai pembicara ketiga dari tim kontra. Saya sangat-sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu Dewan ini menilai bahwa penutupan Selat Hormuz oleh Iran merupakan tindakan defensif yang sah berdasarkan kedaulatan negara, bukan pelanggaran. Dewan juri yang terhormat, sekali lagi saya tekankan bahwa saya sangat-sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, Dewan juri yang terhormat. Sebelum saya membacakan kesimpulan dari argumen tim saya yang memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Saya akan menyanggah argumen dari tim lawan. Tim pro mengatakan ini wilayah Iran, jadi sah. Selat Hormuz adalah selat internasional, bukan wilayah domestik biasa, Dewan juri yang terhormat. Negara ini tidak boleh menghambat atau menutup jalur ini, Dewan juri yang terhormat.
Pembicara 1, 2, dan 3 dari tim pro mengatakan defensif bukan pelanggaran Dewan Juri yang terhormat. Mereka tidak bisa menyamakan antara kontrol dengan penutupan Dewan Juri yang terhormat. PBB tidak ada negara yang berhak menutup Selat Hormuz. Badan Maritim Dunia pembatas atau tarif adalah presiden berbahaya Dewan Juri yang terhormat dan melanggar hukum Dewan Juri yang terhormat. Jika dunia internasional menyatakan ini pelanggaran, bagaimana tim pro bisa mengatakan bahwa ini sah Dewan Juri yang terhormat? Memang negara boleh mengatur atau mengawasi, tetapi bukan berarti menutup total Dewan Juri yang terhormat. Jika hari ini kita bisa membenarkan penutupan Selat Hormuz atas kedaulatan, maka besok setiap negara bisa menutup jalur dunia sesuka hati Dewan Juri yang terhormat. Hukum internasional ada untuk mencegah kekacauan ini Dewan Juri yang terhormat. Dan jelas penutupan jalur internasional bukanlah pertahanan Dewan Juri yang terhormat, melainkan pelanggaran. Kami harap Dewan Juri berpihak ke tim kami, bukan ke tim lawan Dewan Juri yang terhormat. Saya akan membacakan sudut pandang pembicara 1, di mana pembicara 1 mengatakan bahwa penutupan Selat Hormuz jelas melanggar hukum internasional Dewan Juri yang terhormat. Selat Hormuz adalah selat nasional yang tunduk pada prinsip hak lintas transit. Dalam hukum laut internasional, negara pantai tidak boleh menghentikan atau menghambat pelayaran Dewan Juri yang terhormat. Berdasarkan United National on the Wildland of the Sea, pasal 44 menegaskan bahwa jalur pelayaran ini harus terbuka Dewan Juri yang terhormat. Jadi meskipun Iran punya kedaulatan pembatas, mereka tidak punya hak untuk menutup Selat Hormuz Dewan Juri yang terhormat. Kedua, kedaulatan negara tidak bersifat absolut di selat internasional Dewan Juri yang terhormat. Dalam selat internasional, kedaulatan dibatasi oleh hukum global Dewan Juri yang terhormat. Negara pantai justru punya kewajiban yang besar menjamin keamanan jalur, bukan penutupan Dewan Juri yang terhormat. Akhirnya kedaulatan tidak sama dengan hak untuk mengganggu kepentingan dunia Dewan Juri yang terhormat. Ketiga, penutupan tidak bisa dianggap tindakan defensif Dewan Juri yang terhormat, karena sebuah perlakuan defensif jika itu menargetkan ancaman langsung dan bersifat profesional. Namun penutupan Selat Hormuz menghentikan semua kapal, tidak spesifik terhadap musuh dan berdampak global Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya saya akan membacakan sudut pandang dari pembicara kedua, di mana pembicara kedua mengatakan bahwa pelanggaran rezim transit PC UNCLOS 1982 meskipun Iran mencoba berdalih Selat Hormuz Dewan Juri yang terhormat adalah jalur laut internasional yang krusial berdasarkan pasal 38 dan 44 UNCLOS 1982. Selat yang digunakan untuk navigasi internasional tunduk pada rezim lintas transit Dewan Juri yang terhormat. Faktanya, konvensi ini melanggar negara pantai Iran dan Oman Dewan Juri yang terhormat untuk menghambat atau menangguhkan lintas transit bagi kapal dagang atau militer asing Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, penutupan Hormuz adalah tindakan agresi, bukan pertahanan. Pasal 51 Piagam PBB setelah salah kapreh Dewan Juri yang terhormat. Kasusnya, pada Maret 26, Iran menutup dan mengancam kapal tanker setelah menjadi ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel Dewan Juri yang terhormat. Ini bukan pertahanan diri, melainkan menyedarakan ekonomi yang ditargetkan pada negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik antara Asia dan Eropa Dewan Juri yang terhormat. Kemudian saya masuk ke argumen saya. 1. Pelanggaran prinsip transit Dewan Juri yang terhormat. Meski Iran berdaulat atas Meskipun Iran berdaulat atas sebagian wilayah Selat Hormuz dikualifikasikan sebagai yang digunakan untuk pelayaran di internasional Dewan Juri yang terhormat. Buktinya, penutupan atau penghalang sepihak oleh Iran adalah pelanggaran terhadap hukum kebiasaan nasional Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, tindakan defensif tidak sesuai proporsionalitas Dewan Juri yang terhormat. Tindakan defensif di bawah pasal 51 PBB
harus bersifat perlu dan profesional Dewan Juri yang terhormat. Penutupan total yang sholat yang menggunakan ekonomi global adalah tindakan tidak profesional Dewan Juri yang terhormat. Kemudian ancaman terhadap kedaulatan dan ekonomi terhadap negara lain Dewan Juri yang terhormat. Iran tidak memiliki hak untuk memblokir akses negara-negara penutupan ini. Berdampak pada 20% sampai 30% pasokan minyak global Dewan Juri yang terhormat, yang mengancam stabilitas energi global dan merugikan negara-negara ketiga yang tidak terlibat dengan konflik Iran dengan Amerika Serikat Dewan Juri yang terhormat. Kami dari tim kontra menegaskan sekali lagi sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini. Dewan ini menilai bahwa penutupan Selat Hormuz adalah oleh Iran merupakan tindakan defensif yang sah berdasarkan kedaulatan negara, bukan pelanggaran Dewan Juri yang terhormat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra yang sudah memaparkan argumennya. Tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asra, saya pembicara penyimpul dari tim kontra. Di sini saya akan membandingkan argumen dari tim lawan dan tim kami, serta memberikan satu solusi tentang mosi kita pada hari ini Dewan Juri yang terhormat. Sebelum saya memberikan penyimpulan dan solusi, saya izinkan membandingkan argumen saya dengan tim lawan Dewan Juri yang terhormat. Tim pro mengatakan bahwa Iran punya hak pada wilayah sendiri, tapi Dewan Juri yang terhormat, Selat Hormuz adalah jalur internasional yang berprinsip hak lintas transit dalam hukum negara. Negara pantai tidak boleh menghentikan atau menghambat pelayaran. Justru negara pantai harus mempunyai kewajiban, yaitu menjamin keamanan jalur pelayaran Dewan Juri yang terhormat. Dan juga ada pembicara kedua dari tim pro Dewan Juri yang terhormat mengatakan tidak memberikan contoh yang valid. Bagaimana kita bisa percaya pada tim kontra Dewan Juri yang terhormat bahwa argumen itu valid, sedangkan tim kami yang telah disampaikan oleh pembicara kedua Dewan Juri yang terhormat memberikan argumen dan kasus-kasus yang valid Dewan Juri yang terhormat. Kami harap Dewan Juri yang terhormat berpihak pada tim kami, tidak pada tim lawan Dewan Juri yang terhormat. Baik, saya akan menyimpulkan argumen yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kami Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, pelanggaran prinsip transit passage Dewan Juri yang terhormat. Meskipun Iran berdaulat atas sebagian wilayah Selat Hormuz diklasifikasikan sebagai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Buktinya, penutupan atau penghalangan sepihak oleh Iran adalah pelanggaran terhadap hukum internasional Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, tindakan defensif tidak sesuai proporsional Dewan Juri yang terhormat. Tindakan defensif di bawah pasal 51 Piagam PBB harus bersifat perlu dan proporsional Dewan Juri yang terhormat. Dan yang ketiga, ada ancaman terhadap kedaulatan dan ekonomi terhadap negara lain Dewan Juri yang terhormat. Iran tidak memiliki hak untuk memblokir akses negara. Penutupan ini berdampak pada 20% saham atau pasokan minyak global Dewan Juri yang terhormat. Dan saya akan menyimpulkan argumen dari pembicara ketiga Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, penutupan Selat Hormuz adalah tingkat agresi, bukan pertahanan. Dalam pasal 51 Piagam PBB telah dikaprah Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, dampak ekonomi global sebagai bukti pelanggaran etika dan hukum internasional Dewan Juri yang terhormat. Baik, saya akan memberikan satu solusi pada mosi kita pada hari ini Dewan Juri yang terhormat. Seharusnya Iran ini melaksanakan kewajibannya sebagai wilayah pantai dan menerapkan peraturan hukum, bukan siapa yang berkuasa Dewan Juri yang terhormat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembicara pertama dari tim kontra yang sudah menyimpulkan musik kita pada hari ini. Baik, kepada tim pro untuk menyimpulkan musik kita pada hari ini. Dipersilakan. Baik, saya dari tim pro sebagai pembicara pertama akan menyimpulkan semua argumen yang sudah dipaparkan oleh tim saya. Pertama, kami sudah definisikan ini pembatasan selektif di wilayah Iran, bukan kejahatan. Kedua, latar belakangnya jelas, Iran dipojokkan sanksi dan ancaman. Siapapun di posisi itu akan pasang portal. Ketiga, kami buktikan dua hal, Iran punya hak hukum di selatnya dan tindakannya murni bela diri karena kepepet. Juri yang terhormat, hukum internasional tidak diciptakan untuk mengikat tangan negara yang mau tenggelam. Hukum ada untuk melindungi yang lemah saat diinjak. Karena itu, kami bangga menegaskan penutupan Selat Hormuz oleh Iran adalah definisi yang sah. Saya akan memberikan solusi untuk memperkuat argumen tadi. Pertama, akui bahwa Iran berhak menutup selat karena itu wilayahnya sesuai UNCLOS pasal 25 dan Piagam PBB pasal 51. Stop kriminalisasi Iran. Kedua, cabut sanksi ekonomi sepihak ke Iran. Sanksi yang bikin ekspor minyak turun 90% itu pemicu utama. Kalau sanksi dicabut, Iran nggak terdesak untuk selat. Yang ketiga, selesaikan sengketa di jalur hukum PBB atau ICJ. Nggak pakai ancaman induk. Kalau dunia merasa dirugikan, gugat Iran ke Mahkamah Internasional, bukan malah ancam balik. Kasih Iran hak bela diri, stop mencekik ekonominya, beresin lewat hukum. Kami mohon kebijaksanaannya Dewan Juri untuk berpihak kepada keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembicara pertama dari tim pro yang sudah menyimpulkan musik kita pada hari ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.